enak ini guys. Sport Glide ini enak banget. Tarian buat touring juga enak, buat manuver enak banget. Torsi 145 kerasa banget jambakannya. Belum menemukan minusnya guys. Mesin M8 yang baru-baru itu dia jauh lebih dingin guys dari yang mesin-mesin generasi sebelumnya, Rushmore atau Twin Cam. Itu akselerasinya guys sebentar aja udah 100 ya. Sama sekali tidak ada isu motor overheat panas. Di kaki juga sama adem banget. Kalau kamu suka yang liar-liar agresif, ini juga nurut banget motornya. Dibuat kenceng juga bisa guys, buat pelan juga bisa. Halo guys, welcome back to YouTube channel IG Big Bike, channel review moge kesayangan kita semua. Kita hari ini kedatangan anggota baru di IG Big Bike, motor Harley Davidson. Ini adalah tipe baru di launching di tahun 2020. Dan saya juga baru pertama kalinya mau coba dan test ride motor ini. Motor super keren. Jadi motor ini punya dua fungsi. Buat motor touring juga bisa, buat motor harian juga bisa. Motornya langsung kita lihat aja. Ini adalah 2020 Harley Sport Glide. Jadi dia itu first impression ya, kita lihat shocknya udah upside down. Lampunya udah model baru, model LED, ada tameng headlamp, terus ada setback. Kalau kita lihat secara dimensinya kurang lebih mirip dengan Harley Softail ya, Softail Slim, kurang lebih dimensinya sama. Seat headnya pendek, ini mungkin di bawah 700, 650 something, nanti kita lihat di spek teknisnya. Jadi buat kalian yang tingginya di bawah 170 pasti enak banget bawa motor ini. Mesinnya M8 Milwaukee 8. Milwaukee 8 itu selalu 4 busi ya guys, 107 cubic in. Dan kebetulan motor ini sudah ada aksesoris knalpot fan sign short shot, breather kit Screaming Eagle. Stangnya udah diganti mini app hanger 8 in, hand grip. Terus pakai joknya Saddleman, ini jok enak guys, tebel, empuk. Terus buat boncengan juga enak banget. Ada aksesoris backrest, ada aksesoris backrack. Kalau setbacker ini adalah bawaan originalnya, dia memang sudah ada. Ini bisa dilepas. Jadi buat kalian kalau mau pakai harian dilepas aja, buat mau touring tinggal dipasang. Buat bonceng pasangan, boncenger, pasangan, istri, selingkuhan, siapapun, anak, enak banget. Ada backrestnya. Dan yang pasti motornya itu ringan, nyaman, 4 busi, adem, getarannya halus banget, tenaganya responsif. Kita lihat detailnya dulu. Peleknya keren banget. Jadi kalau kita ngeliat peleknya itu kayak aftermarket ya, tapi itu pelek original bawaan guys. Pendinginnya oil cooler. Oil coolernya gede, kas mesin-mesin 68, jadi motornya selalu dingin. Single disc. Nah, cirinya mesin M8 itu dia selalu 4 busi ya. Kalau yang sebelumnya tipe Twin Cam dia 2 busi. Nah, M8 selalu 4 busi. Setbacknya dia udah ABS keyless, super cakep. Saya penasaran sih mau nyoba gimana sih responsifnya, rasa ridingnya, handlingnya, shocknya empuk apa enggak. Habis ini nanti kita mau coba. Sebelum itu
kita bahas dulu spesifikasi teknisnya. Dan buat Anda yang barusan nonton, jangan lupa subscribe YouTube channel IG Big Bike. Karena dengan Anda subscribe itu menjadi vitamin dan motivator buat saya untuk selalu membuat video-video baru yang semakin keren tentang review motor. Jadi buat Anda yang mau beli moge, ini bisa buat referensi. Mantap. Oke, kita bahas dulu spek teknisnya. Mesinnya 107 cubic in itu setara dengan 1753 cc 2 silinder V. 107 cubic in, kompresinya 10:1, pendinginnya udara sama itu oil cooler ya. Jadi dia nggak ada radiator. Power 86 horsepower di RPM 5000. Torsi 145 Nm di RPM 3000. Kita lihat ya guys, di RPM 3000 dia udah mencapai peak torsi. Itu rata-rata Harley Davidson peak torsi selalu di RPM rendah ya. Jadi memang motor ini ngejar ke torsi. Jadi akselerasi torsi buat apa namanya kota-kota, buat touring itu pasti enak banget. Diameter piston 100 mm, itu kurang lebih 10 cm itu besar guys. 10 cm itu besar. Stroke 111 mm, kompresi 10:1. Bahan bakar sebaiknya cukup pakai Pertamax RON 92 guys. Jangan pakai Pertalite, pakai RON 92. Jadi kalau secara teori ya sebetulnya pakai Pertalite bisa, tetapi secara etis, secara normatif ya Anda masa bisa beli Harley Davidson kok bensinnya pakai Pertalite. Nah itu secara etis ya. Jadi sebaiknya saya saranin ya pakai Pertalite. Kok pakai Pertalite? Pakai Pertamax aja lah. Nggak perlu turbo, cukup Pertamax. Penggeraknya drive, sistem bahan bakar, electronic sequential port fuel injection, exhaust 2-in-1. Sasisnya besi, front suspension ini upside down. Jarak travelnya 130, terus front tire 130, 70 ring 18, pengeremannya single cakram 4 piston ABS, this one, cakramnya diameter 300 mm. Kita lihat yang suspensi belakang. Suspensi belakangnya model monoshock ya guys, monoshock. Di bawahnya jok persis. Coba kelihatan nggak mas? Kelihatan ya? Ini ada preloadnya bisa di-adjust di sini mas. Nah ini bisa preload, bisa di-adjust, itu buat adjust preload. Rata-rata M8 semua ada preload adjustment ya guys. Terus ban belakang itu 180, 70 ring 16, makanya ban belakangnya kelihatan gede ya. Tebal itu tebal 180 ring 16. Pengeremannya single cakram 2 piston ABS 292 mm. Terus kita bahas dimensi dari motor ini. Panjang 2325 mm atau 2,325 meter. Nah, seat headnya 655 mm, pendek. Anda tinggi 165 bisa bawa motor ini. Terus wheelbase, jarak sumbu roda 1625 mm, kapasitas tangkinya gede 18,9 liter. Dry weight 304 kg, berat basah 317 kg. Jadi ada yang tanya sama saya, ukurannya sama Sportster besar mana? Ini lebih panjang sedikit, Ukurannya kurang lebih seukuran Softail Slim. Setback bisa dibuka ya. Setback ini bisa dibuka. Coba dibuka mas. Ini bisa dibuka dan bisa dilepas. Jadi kalau Anda buat dalam kota, Anda itu kapasitasnya, kalau ngelepasnya seperti itu. Yang motor Harley baru itu sistem penguncinya udah jauh lebih bagus, lebih keren. Kalau kita ngeliat yang tipe-tipe lama yang masih twin cam atau yang lama-lama, kadang kita jalan ya guys, penguncinya suka pernah kurang kuat, ini saddlebag jatuh. Itu saya pernah kejadian sendiri 2 kali pas touring ke Bali. Tapi ini sudah penyempurnaan teknologinya baru, jadi ini kuat banget. Coba dilepas mas. Lepasnya juga simpel banget. Nah, jadi kalau Anda riding dalam kota ini bisa dilepas guys. Ini juga bisa dilepas. Ya kan? Ini bisa dilepas kan mas? Nah, jadi motor ini punya 2 fungsi. Buat dalam kota juga enak. Buat touring tinggal dipasang setbacknya. Ini 2 set saddlebag. Bawa pakaian, bawa baju, perlengkapan, touring ke Bali kemanapun bisa banget. Mantap nih motor. 2 kepribadian. Saya itu jadi teringat dulu kita pernah review Harley Softail Convertible CVO 2012. Nah,
Ini bentuknya kurang lebih mirip-mirip guys. Jadi ada saddlebacknya seperti ini, ada semacam tamengnya. Kalau dulu Softail convertible ada speakernya, cuma ini nggak ada. Tapi itu yang mesin twin cam generasi lama, ini udah M8 107 cubic in. Jadi secara kita simpulkan, motor ini punya dua fungsi. Asik dibuat berkendara di perkotaan, tapi juga menyenangkan sebagai teman untuk touring. Jadi bisa buat harian, bisa buat touring. Terus kelebihannya lagi, mesin M8 107 cubic in, dia itu mesinnya lebih adem, getarannya minim sekali, tenaganya responsif, juga motornya ringan karena velgnya udah full aluminium. Seperti itu guys kesimpulannya. Kita bahas speedometernya, habis itu kita mau coba test ride. Kita langsung lihat ke speedometernya. Jadi Harley generasi terbaru itu sudah menggunakan BCM. Jadi BCM itu yang seperti ini guys, ada lampu hazardnya. Kalau yang generasi lama, kalau lampu hazard pasti barengan, sen kiri sama sen kanan itu belum BCM. Tapi yang baru-baru sudah pakai BCM, ada lampu hazard, terus dia udah keyless, kuncinya seperti ini. Nah, nyalain, engine off, starternya ini lampu hazard, ini sen kanan, sen kiri. Ini ada fitur cruise control, lampu dekat, lampu jauh, ini klakson, ini untuk pindah trip A, trip B, sisa bahan bakar, jam, RPM. Udo ini kita bisa rubah miles dan kilometer, kita rubah ke kilometer ya. Nah, ini model speedonya persis kayak Fatboy, ada kecepatan, lampu ABS, neutral, oil pressure, engine check, terus odometer, terus ada meteran bahan bakar. Udah simple as that. Tangki bensinnya di sini. Oke, kita coba cek sangon. Mari kita coba. Kita lihat tadi sama sekali nggak ada getaran, tenaganya juga saya tadi belajar juga mantap. Oke, nggak usah berlama-lama, saya mau test ride motor ini. Jangan lupa yang barusan nonton subscribe ya guys. Thank you. Oke guys, hari ini tanggal 13 Oktober 2022. Kita mau mencoba Sports Glide. Nah, ini saya lepas setback sama backrestnya. Jadi kalau buat pakai dalam kota seperti ini bisa juga dipasang. Jadi motor ini multifungsi. Oke, kita coba naikin. Caranya Harley itu kalau naikin ini diputar dulu gini, baru diberdiriin guys. Itu lebih ringan. Seat heightnya motor ini 655. Lihat kaki saya benar-benar napak. Tangki 18,9 liter, gede, kompresi 10:1, power 86 horsepower di RPM 5000, torsi 145 Nm di RPM 3000. Kita manasi. M8 107 cubic in, 1775. Getarannya benar-benar halus. 4 busi bro. Stangnya Epinger 8 in. Buat saya sih pas banget. Ya kita jalan. Posisi kaki forward control ya.
Ini posisi joknya enak banget, saddleman guys. Jadi kayak saya ada backrestnya, pantat saya nempel di belakang. Santai sekali bawanya. Posisi setang sama posisi jok itu pas, sama posisi kaki forward controlnya pas buat saya. Shocknya udah upside down. Suspensinya juga empuk banget. Enak guys motor ini. Banget bro, motornya halus. 2020 Sport Glide Vivid Black, generasi baru ada di tahun 2020. Buat manuver enak banget. Ini buat harian, buat touring juga enak. Nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, pas. Stabil. Enak loh jok saddleman ini, empuk banget guys. Harley enak ini guys, Sport Glide ini enak banget. Dari setangnya kita cara bawanya nyaman, suspensinya empuk, tangkinya gede 18,9 liter. Habis itu apa namanya, mesinnya halus banget, hampir nggak ada getaran. Nah ini lihat, biasanya stangnya kan getar banget ya. Halus banget mesinnya, sudah ABS, ada setback, jadi bisa buat jarak dekat, jarak jauh, enak semua. Gila, masuk keluar dari dari jembatan langsung motong kiri, nyendok, anjir.
dengan santainya. Mendung guys, mau hujan. Pengeremannya juga pakem, mantap. Saya belum menemukan minus ya di motor ini. Motornya enak banget. Torsi 145 kerasa banget jambakannya. Pengeremannya juga mantap guys. Off-road sih enak banget motor ini. Stabil, stangnya ini pas banget buat saya. 8 ini nih pas. Belum menemukan minusnya guys. Mesinnya juga wadempol. Buat manuver, neko-neko, enak semua. Ada yang nanya, tinggi saya berapa? Tinggi saya 173 bro, berat badan 75 kilo. Mesin M8 yang baru-baru itu dia jauh lebih dingin guys dari yang mesin-mesin generasi sebelumnya, Rushmore atau Twin Cam. Karena oil coolernya juga besar, 4 busi, pembakarannya jauh lebih sempurna, mesinnya lebih adem. Sama sekali nggak ada isu panas, kecuali kalau motornya berhenti, Anda berhenti di kemacetan, nah itu mungkin bisa panas ya, karena dia pendinginannya udara sama oil cooler. Tapi selama motor jalan sama sekali tidak ada isu motor overheat panas. Di kaki juga sama adem banget. Lampunya juga udah LED. Keren lah motor ini. Mungkin minusnya cuman cakram depan single cakram aja, itu aja sih. Shocknya juga udah keren, upside down. Enak belum motor ini? Boleh lah dibuat rekomendasi. 0 sampai 10 kita kasih nilai 8,5. Ada yang nanya lagi sama saya, "Bang, kok rutenya itu aja?" Iya guys, rutenya ini aja, memang betul. Karena fokusnya kita itu adalah nyobain motor, nge-review gimana sih riding performanya. Jadi kita bukan fokus ke touring. Jadi memang mohon maaf tracknya ini aja, tapi yang fokusnya adalah kita mencoba motor. Gimana sih rasanya motor ini, gimana handlingnya, tenaganya, riding position, akselerasinya. Nah itu kita cobain di jalan. Itu aja sih guys. Jadi Anda itu mendapat referensi lah, panduan untuk membeli mungkin Harley Motorsport dan lain-lain. Itu akselerasinya guys, sebentar aja udah 100 ya. Mantap ya memang porsinya. Dia di 145 Nm di RPM 3000.
agresif. Ini juga nurut banget motornya, dibuat kenceng juga bisa guys, buat pelan juga bisa. Nggak hujan, panas lagi. Thanks God. Harley yang ringan, empuk, bisa dibuat harian, bisa dibuat touring, sportlet, multifungsi, buat bonceng juga enak. Kalau Anda nggak beli Sportster kekecilan, beli touring kebesaran, mau nyari yang Harley sedang tengah-tengah, ya this one. Stabil pol guys, mantap. 8,5 bro motor ini, motor enak, Harley enak, sportlet ini. Suspensinya empuk, riding posisinya enak banget. Saya pamit dulu guys, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Diki Big Bike. Salam sehat dari Mr. Diki, bye bye.